Bahwa ini tadi ada berapa pertanyaan, sih bahwa ini kan perdatanya mungkin Reskinya nggak ada jawaban nih sampai akhirnya sekarang laporin di kantor polisi gitu. Sebetulnya bukan buntu ya, perdata masih kita jalani gitu kan. Dan Reski mau tidak hadir di pengadilan pun nggak ada masalah, dia sudah diwakilkan kuasa hukumnya. Tapi kan ada jawaban di PN itu yang summary-nya adalah dia menolak DNA, itulah makanya kita melakukan langkah hukum ini Ya, Bang, ya. makanya karena dia sudah mencoba untuk menolak. Walaupun nanti juga secara logika di PN juga akan dipertanyakan kenapa you nolak. Tapi kami masih mempunyai suatu jalan yang lebih sahih, yang lebih tidak terbantahkan, yang lebih tidak menimbulkan suatu argumentasi lain. Apa? Ya ketika nanti penyidik akan memerintahkan dengan surat suatu upaya paksa untuk dilakukan tes DNA. Sudah nggak bisa kemana-mana. Bahwa ini tadi ada berapa pertanyaan dari polisi? 60. Berapa mau ini? Terkait apa aja mungkin bahwa ini? Sama lah, perkenalan awalnya seperti apa gitu kan. Terus bagaimana Reski mengenal Kike gitu kan. Sama seperti yang saya sudah sampaikan ke teman-teman sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Berapa pertanyaan tadi Mbak Weni mau? 60-an lah. 60. Kawin untuk kondisi anak sendiri sempat mengetahui nggak untuk berita-berita seperti ini, apa Kawin sendiri kayak menghalang? Tahu. Karena saya juga sudah tidak bisa protek ya, ada dari handphone, dari TV segala macam. Cuman saya tidak ungkit kasus yang sebenar-benarnya karena belum cocok aja lah materinya. Saya hanya yang ringan aja sih. Berarti memberi kayak keterangan kayak penjelasan ke anaknya seperti apa sih kayak Bahwa ibunya sedang berjuang. Bahwa ibunya lagi sedang berjuang. berjuang. Keke tahu sekali hal itu, tahu banget sampai kapan. Keke sudah paham. bahwa ini sampai hari ini mungkin Reski juga belum mengeluarkan kata pun gitu. Mungkin Mbak jawab ya. Betul ya, jawab. Bang jawab Pak. Jawab Bang. Saya sudah sering diwawancara Bang. Bahwa ini Ayo Bang. Sebenarnya dengan si Reski tidak menanggapi satu hal yang sifatnya itu dari sisi konfirmasi atau jawaban itu sudah menunjukkan bentuk keputusasaan dia dalam menyikapi persoalan ini, sehingga tidak tahu apa yang mau dilakukan. Mungkin menurut dia hal yang paling baik pada saat ini adalah diam. Mungkin diam itu emas kali Bang. Tapi bagi dia. Tapi di sisi lain bisa juga diam itu sudah mengkonfirmasi bahwa itu adalah iya. Bukan emas ya. Bukan mas. Bahwa ini artinya kan di sosial media pun bermunculan foto akun itu dengan Reski dengan Kiki waktu baru emang seperti apa sih? Saya sebetulnya gini ya, saya bilang dari awal bahwa yang tahu persoalan ini tuh banyak. Dari awal saya bilang kalau teman-teman ingat bahwa ini bukan rahasia lagi. Itu mungkin teman-teman lama saya yang bersimpatik ya, siapa sih ibu-ibu yang tidak terduga hatinya? Siapa sih, sini banyak juga perempuan kan? Pasti punya hati nurani. Tanpa perlu saya cari tahu siapa, masih mereka bersimpati pada Keke. Udah pasti saya bisa pastikan itu. Jadi nggak ada masalah buat saya. Selama itu masih dalam kebenaran ya, bukan fitnah. Kawin sendiri sempat ada kayak support dari Kiki sendiri untuk perjuangan ini pasti. Oh sering, anak saya sering nitipin surat di tas. Iya. Ini gimana kata-kata? Ada nggak ya? Sering saya bawa. Ya. Ini Keke ini suka nitip ini. Bisa dilihat ke kamera. Ini Keke suka buat kayak gini. Sarangeo katanya kan. Lihatin ke depan. Ini adalah tulisan jujur anak ya. Ya anak nggak pernah bohong, anak itu selalu jujur bu. Iya betul. Yang bohong itu orang besar. Iya gitu. Ya. Itu gambarnya senyum ya? Iya, mama tuh malaikat katanya dalam bahasa anak kecil. Jadi kalau anak kecil bilang saya ganteng, saya pasti ganteng karena dia jujur. Kalau orang besar saya masih tanya lagi, bohong dia. Bahwa nantinya Kiki ini menanyakan sosok Reski sendiri seperti apa sih, apakah memang masih mengingat karena kan dulu kan memang masih kecil. Saya sempat diskusi ya masalah satu psikolog ya tentang Kiki juga bahwa sebetulnya masih dalam rahim pun anak itu mengingat memori. Jadi sebetulnya dalam alam bawah sadarnya anak itu tahu memori tentang siapa ayahnya. Tapi karena banyaknya memori lain yang masuk jadi kan ketutup gitu kan, itu normal ya. Tapi Keke sendiri ya
masa kecilnya dia sebelum dia tahu masalah ini dia sempat bilang, mama aku dipangku ya sama artis dan itu bikin saya apa ya, ngenes lah sebagai ibu gitu kan. Waktu Kiki masih umur 4 atau 5 tahun masih kecil, 5 tahun kalau nggak salah. Sekarang kan dia sudah 8 tahun, sudah mulai lebih mengerti, sudah mau 9 malah Kiki. Bahwa ini mungkin agenda selanjutnya apa Mbak? Apa Nggak ada kan? kita ikutin proses hukum aja. Bukti kuat yang Kalau dibawa. bukti tadi kita sudah ada surat informasi, ya, baru standar lah, belum terlalu banyak yang diminta, baru bukti awal aja diminta, terutama somasi kita kepada pihak tergugat. Terlapor mungkin akan dipanggil kapan? Nanti diagendakan sama itu mah kewenangan dari pihak penyidik ya, bisa ditanya langsung. Tapi yang jelas pasti dia dipanggil. Iya. Pasti. Bang, mungkin pasal yang disangkakan apa sih? Tadi pasal 76B sama pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu. Tapi tidak menutup kemungkinan akan dibuka pasal baru. Iya. Tergantung nanti pemeriksaan materinya gimana. Karena bisa juga nanti materi ini muncul ketika dia diperiksa. Ketika dia diperiksa, ini bisa muncul ada pengembangan. Tapi ya, saya nggak boleh terlalu bicara banyak soal itu. Biarlah mereka yang punya kewenangan. Bang, konsekuensinya apa kalau misalnya Resti nggak datang lagi juga kalau misalnya dipanggil? Tetap berdiam. Tetap diam. Dijemput paksa lah Pak. Paksa ya? Ya. Ya, saya berharap dijemput paksanya siang, jangan malam hari. Iya. Kalau malam hari perlu izin RT Bu. Oh iya. Kan kejahatan udah dibedain siang sama malam kan. Oke. Ya.